kabar semuanya kelas 9? Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi ini. Semoga kalian selalu menjaga semangat belajar kalian, karena saat-saat ini merupakan saat yang menentukan untuk kalian melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya. Oke, dalam matematika bab pertama kelas 9 akan membahas materi tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk pangkat. Dalam bentuk pangkat terdiri dari 3 subbab materi. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat nol. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Yang perlu kalian pahami dan yang perlu kalian kuasai adalah ini, 5 poin ini. Yang pertama, ketika ada bentuk pangkat, misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, akan sama hasilnya dengan A pangkat M ditambah N, ya. Yang kedua, kalau pembagian dan angka depannya sama, pangkatnya hanya tinggal dikurang. Oke. Yang ketiga, A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi oleh N, akan hasilnya menjadi A pangkat M dikali N. Poin keempat, A dibagi B pangkat M ini akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Dan yang terakhir, yang nomor 5, A dikali B pangkat M, hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh yang pertama, dari bentuk yang A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, ingat, kalau bentuk perkalian dan angka depannya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan saja pangkatnya. Contohnya, yang A 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 2 pangkat 2. Kalau bilangan atau angka yang tidak ada pangkatnya, ini sama saja pangkat 1, ya. Berarti ini angka depannya sudah sama semua, tinggal tulis 2, pangkatnya dijumlahkan 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 4 ditambah 2 6. Oke, 2 pangkat 6. Ini merupakan bentuk sederhananya. Yang B, sederhanakan bentuk dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Sama kayak yang A, ini tinggal 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Yang C, 2 pangkat 2 dikali 4 dikali 8, berapakah hasilnya? Oke, yang pertama, ini ada angka 2, 4, dan 8. Kalau untuk menggunakan sifat ini, kita harus samakan dulu angka yang ada di depan. Ini pertama 2 pangkat 2. Nah, berarti ini jadikan 2 pangkat berapa dan 8 2 pangkat berapa. Ini tetap 2 pangkat 2. Nah, 4 ini 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Yang 8 2 pangkat berapa? 8 ini 2 pangkat 3. Nah, angka depannya sudah sama semua. Baru 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, ini bentuk sederhananya. Yang B, sama halnya kayak dengan yang C. Kita cari dulu angka yang paling kecil dari bentuk 27, 9, dan 3. Nah, ini ada 3 di sini. Berarti di sini 3 pangkat 3. Kita ubah ke depan angka 3 tidak masalah, ya. Dikali 9 ini dari 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 27 dari 3 pangkat 3. Nah, sudah sama semua, tulis 3-nya, pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, ini bentuk sederhananya. Di bagian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk dari 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3 dibagi 2. Ini sama kayak yang perkalian tadi. Jadi tinggal 2, karena depannya sudah sama semua angka 2, berarti tinggal 8
dikurang 3 dikurang 1. Kenapa 1? Karena 2 tidak mempunyai pangkat dan dia tetap dihitung 1. Ini berarti jadi 2 pangkat 8 kurang 3 kurang 1 hasilnya 4. Yang kedua, 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Ini juga angka depannya sudah sama semua, berarti tinggal 10 dikurang 5 dikurang 2. Hasilnya berarti 3 pangkat 3. Yang C, 5 pangkat 15 dibagi 125 dibagi 25. Nah, ini juga sama halnya seperti soal bagian C yang nomor 1. Kita sederhanakan dulu 125 dan 25-nya. Ini tetap 5 pangkat 15 dibagi 125, berarti 5 pangkat berapa nih? 125 itu adalah 5 pangkat 3 dibagi 25 sama saja dengan 5 pangkat 2. Nah, ini angka depannya sudah sama semuanya. Tinggal kita tulis 5 pangkatnya. 15 dikurang 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 10. Poin yang ketiga, 4 dan 5 kita langsung bahas di soal kombinasi, ya. Cara menyederhanakan bentuk pangkat. Yang nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dikali 8 sama dengan berapa hasilnya? Oke, sama kayak yang pertama tadi ya. Kita cari dulu yang angka yang paling rendah. Ini ada 2. Nah, berarti ini tetap ya. 2 pangkat 3 dikali 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Kemudian 8 dari 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 2 pangkat 2 pangkat lagi 2. Berarti menggunakan sifat yang A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikali N. Berarti ini dikali 2 pangkat 4. Dari 2 dikalikan dengan 2. Oke, dikali 2 pangkat 3. Hasilnya menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 3. Berarti hasilnya 2 pangkat 10. Yang nomor 2, 125 pangkat 1/3 dikali 25 pangkat 2 dibagi 5. Nah, mana sih angka yang paling rendah? Nah, ini 5. Biasanya semuanya mengikuti menjadi 5. 125 itu hasil dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 angkat lagi 1/3 dikali 25 itu 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 pangkat lagi 2 dibagi dengan 5 sama dengan 5 pangkat 3 pangkat lagi 1/3. Nah, berarti menggunakan sifat yang ini. Tinggal 3 dikali 1/3. 3 kali 1/3 berarti sisa 1. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2 pangkat lagi 2, berarti kalikan 5 pangkat 4. Kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurang. Ini boleh menjadi seperti ini ya. Dibagi 5 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 1, berarti hasilnya 5 pangkat 4. Kemudian yang nomor 3, 8 pangkat 2 pangkat 1/3 dikali 16 pangkat 5 pangkat 1/4 dibagi 2 pangkat 4. Ini sama. Kita ubah dulu bentuk 8 dan 16-nya menjadi 2 pangkat berapa? 8 adalah bentuk pangkat dari 2 pangkat 3. Pangkat lagi 2 pangkat lagi 1/3 dikali 16 pangkat 5 pangkat 1/4. 16 itu dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 pangkat lagi 5 pangkat lagi 1/4.
dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/3, berarti hasilnya ini menjadi 3 kali 2 dikali 1/3. Begitu juga yang ini, 4 dikali 5 dikali 1/4. Nah, ini bisa langsung dicoret ya. 4 dengan 4 berarti ini tinggal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 4. Ini menjadi sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 4. Berarti hasilnya menjadi 2 pangkat 3. Dari 2 tambah 5 dikurang 4 hasilnya sama dengan 3. Soal nomor 4, 2 kali 4 pangkat 3 dikali 256 pangkat 1/5. Kalau soal seperti ini boleh kalian langsung kalikan atau juga boleh kalian pangkatkan masing-masing, sama saja. Kita cari yang paling mudah, kalikan terlebih dahulu. 2 kali 4 8, berarti ini 8 pangkat 3 dikali dengan 256 pangkat 1/5 sama dengan 8 pangkat 3. Kita jadikan angka pangkat yang paling rendah. 8 itu dari 2 pangkat 3, dan jangan lupa kita pangkatkan kembali 3. 256 itu adalah 2 pangkat 10, dan jangan lupa pangkat 1/5. Ini sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 3 lagi, berarti dikalikan jadi 2 pangkat 9 dikali 10 pangkat 1/5. Nah, ini bisa dicoret ya, berarti jadi 2 pangkat 2. Hasilnya kalau sudah sama sifat yang nomor 1 tadi, berarti 2 9 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 11. Itu bentuk sederhananya. Nomor 5, 4/8 pangkat setengah dikali 64 pangkat 1/2. Boleh dipangkatkan masing-masing atau kita sederhanakan terlebih dahulu. Hasilnya akan sama. 4/8 itu adalah 1/2. Ini 1/2 pangkat 2 dikali 64, itu 2 pangkat berapa sih? 64 adalah 2 pangkat 6 pangkat lagi 1/2 sama dengan setengah pangkat 2. Ini dipangkatkan kedua-duanya. 1 pangkat 2 ini tetap 1, 2 pangkat 2 adalah 4 dikali dengan 2 pangkat 6 pangkat setengah. Ini bisa dicoret ya, berarti jadi 2 pangkat 3. Berapa sih 2 pangkat 3 itu? 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 1/4 dikali 8 hasilnya adalah 2. Nah, cukup sekian untuk materi yang bilangan berpangkat positif. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download di CBT kalian masing-masing, dan kalau ada pertanyaan tinggal hubungi nomor saya juga telah cantumkan di materi yang ada di CBT. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bilangan berpangkat negatif sekaligus bilangan berpangkat 0. Mungkin cukup sekian. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, dan share channel SMP Muhammadiyah 36. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.